Kalau kita pikir yang kena love scam cuma orang polos aja, kita salah. Dokter, lawyer, bahkan entrepreneur pintar sekalipun bisa ketipu ratusan juta. Yang lebih ngeri, pelakunya seringkali bukan cuma satu orang, tapi sistem yang rapi dan terorganisir. Pertanyaannya, kok bisa ya orang yang kelihatan pintar justru malah ditipu? Pekerjaan keren, pendidikan tinggi, karir cemerlang gak menjamin seseorang lepas dari penipuan cinta. Scammer tidak menargetkan logika, mereka membidik emosi. Fenomena ini disebut lonely smart. Orang-orang yang kuat dan pintar tapi sebenarnya juga merasa kesepian dan ingin dilihat apa adanya. Apalagi saat ruang aman secara emosional itu datang. Meskipun dari orang asing, pertahanan apapun bisa saja runtuh. Menurut pengamat ketenagakerjaan Tajudin Nur Effendi, profesi dengan prestis tinggi lebih mudah menimbulkan daya tarik dan membangun kepercayaan. Scammer tahu persis pola keinginan perempuan dewasa yang cerdas dan mandiri, yaitu pasangan yang mapan, dewasa, dan bisa diajak serius. Bagi perempuan yang selama ini terbiasa mandiri, kehadiran pasangan yang tampak stabil itu seperti potongan puzzle yang terasa pas. Love scam adalah penipuan yang berbasis relasi asmara. Biasanya dilakukan di media sosial atau dating apps. Modus umumnya, mereka memiliki profil palsu, profesi bergengsi, janji masa depan bersama, hingga ujungnya permintaan uang. Korbannya, Kani Dwi Haryani, kerugiannya 48 juta rupiah. Ditipu oleh seorang perempuan yang menyamar sebagai pilot pria. Lalu ada Haki Fahmia. Kerugiannya 80 juta rupiah. Haki berkenalan lewat aplikasi kencan dengan pria yang mengaku sebagai IT profesional. Tapi love scam bukan hanya soal individu yang menyamar jadi orang lain. Di baliknya ada operasi yang jauh lebih luas, sistematis, dan lintas negara. Salah satu kasus love scam yang terungkap adalah komplotan di apartemen Batavia. Ada 19 pelaku sudah ditangkap. Beroperasi lewat aplikasi kencan, menyasar wanita mapan seperti dokter, lawyer, dan sebagainya. Korban kemudian dipindahkan ke WhatsApp dan diajak berinvestasi kripto bodong via aplikasi palsu. Lalu ada jaringan internasional di Taman Anggrek. Ada 21 pelaku dan 367 korban dari 20 negara. Bermodal akun palsu dari rayuan asmara, korban dipancing ke skema toko online palsu. Omset komplotan ini diperkirakan mencapai 40-50 miliar per bulan dengan markas di apartemen Jakarta. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies menyoroti bagaimana di dunia digital siapapun bisa menciptakan identitas baru. Foto bisa palsu, pekerjaan bisa dikarang, dan sistem verifikasi di dating apps pun masih minim. Menurut penelitian Journal of Social Engineering, penipuan cinta mengikuti pola klasik, build trust, emotional bonding, dan financial extraction. Semua dilakukan tanpa harus bertemu langsung, cukup lewat teks, suara, dan foto. Secara ilmiah, saat seseorang merasa didengar dan dipahami, ia akan lebih rentan mengambil keputusan emosional. Dan scammer tahu persis, yang mereka incar bukan logikamu tapi kesepianmu. Lakukan background check. Jangan pernah kirimkan uang ke orang yang belum pernah kamu temui secara langsung. Dan jika menemukan kejanggalan, segera laporkan ke patrolicyber.id. Yang paling penting, ingat bahwa rasa percaya butuh waktu, bukan hanya sekedar koneksi digital. Karena yang mereka curi bukan hanya uang, tapi juga rasa aman. Dan bahkan orang paling rasional pun bisa salah kalau hatinya yang dimainkan.